Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis struktur cerita fantasi. Sebelum kita menganalisis struktur cerita fantasi, kita akan lebih dulu mengetahui apa saja struktur cerita fantasi. Bagian pertama dari struktur cerita fantasi adalah bagian orientasi atau bagian pengenalan. Bagian orientasi ini biasanya berisi tentang pengenalan tokoh. Disebutkan di dalam ceritanya itu tokohnya ada siapa saja, latarnya di mana, dan kapan terjadinya cerita itu. Bagian selanjutnya adalah bagian komplikasi. Pada bagian ini berisi permasalahan yang dihadapi tokoh dalam cerita. Misalnya tokoh tersebut mengalami masalah dan dia terjebak dalam dunia fantasi atau dalam dunia lain dan dia tidak bisa kembali ke dunia asalnya. Bagian yang ketiga adalah bagian resolusi. Pada bagian ini, masalah yang dihadapi tokoh akan menemukan solusi. Misalnya saja masalah yang dihadapi tokoh adalah terjebak di dunia lain atau di dunia gaib. Pada bagian resolusi ini, tokoh tersebut akan menemukan solusi. Bagaimana caranya bisa kembali ke dunia asalnya dan keluar dari dunia lain tersebut. Bagian akhir dari struktur cerita fantasi adalah bagian koda. Pada bagian ini berisi tentang penutup atau akhir dari cerita fantasi tersebut. Misalnya saja cerita tersebut berakhir dengan bahagia atau mungkin malah menyedihkan. Setelah kita mengetahui bagian dari struktur cerita fantasi, maka kita akan belajar menganalisis struktur cerita fantasi. Oleh sebab itu, bacalah teks berikut ini ya. Setelah kalian membaca cerita fantasi tentang Putri Nabila, kita akan belajar menganalisis cerita fantasi tersebut. Yang pertama ada bagian orientasi. Mengapa pada bagian paragraf pertama ini disebut bagian orientasi? Kita baca ya. Di sebuah hutan yang rindang, ada putri hutan yang bernama Nabila. Putri Nabila senang sekali bermain di hutan. Pada bagian ini disebutkan bahwa tokoh dalam cerita tersebut bernama Nabila. Dan dijelaskan pula pada bagian ini bahwa latar dari cerita tersebut yaitu di hutan. Bagian selanjutnya adalah bagian komplikasi. Pada cerita ini, bagian komplikasi terletak di paragraf kedua. Karena di paragraf ini terdapat pernyataan, kemana perginya keluarga kelinci? Yang menandakan bahwa keluarga kelinci itu hilang dan secara tidak langsung menjadi permasalahan atau konflik dalam cerita ini. Bagian selanjutnya atau bagian ketiga adalah bagian resolusi. Pada cerita ini, resolusi terletak di paragraf 3. Bisa dilihat di paragraf ini ada pernyataan Putri Naila menolong keluarga kelinci. Pernyataan tersebut merupakan solusi dari masalah keluarga kelinci yang terjebak di jebakan pemburu. Bagian terakhir adalah bagian koda atau bagian penutup. Bisa dilihat, cerita ini berakhir dengan akhir yang bahagia karena Putri Nabila berhasil menyelamatkan keluarga kelinci. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.